Nah ini yang penting Mas, sebelum kita masuk ke tematik utamanya, gimana masyarakat mau melaporkan sesuatu tuh kemana? Ya. Apakah ada nomor hotline-nya atau ada langsung ke kantor atau gimana? Ya, intinya ada data seperti kronologis, terus ada saksi, data korban, posisinya di mana, seperti itu. Warga yang melapor itu seperti apa? Apakah dia wajib harus melampirkan KTP kah atau tinggal telepon saja misalnya, Pak, ini ada kejadian di sini gitu. Setiap kejadian di Polsek itu pasti ada berita acara. Nah, contoh berita bohong atau hoax yang sempat tertangani nih. Ya, Apa ini? kalau di Samarinda pernah, Iya, gitu. pernah kejadian Mas Haidir. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Busam ID sekalian. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haidir. Kita dalam program podcast Tea Time ya. Nah, sama selalu tema kita adalah masalah hoax. Nah kali ini agak sedikit berbeda nih ya Sobat Busam ID. Kita kedatangan tamu yang mungkin boleh dikatakan saya pun agak masih sedikit awam ini. Dari Basarnas ya. Basarnas, Mas Riki Effendi. Riki Effendi. Mas Riki Effendi ini adalah koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Samarinda. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Haidir. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Harus sehat kalau orang Basarnas ya. Harus sehat. Gimana kondisinya harus siap. Iya. Jadi harus siap sehat. Ya, tema kita ya kembali lagi saya sampaikan, tema kita adalah tentang hoax ya Mas Riki. Nah, tapi sebelum masuk ke hoaxnya, saya kembali tanya-tanya dulu nih. Tadi unit, ini agak panjang soalnya, Basarnas Unit Siaga SAR Samarinda. Siaga SAR Samarinda. Bisa diceritakan sedikit aja? Ya. Apa ini? Orangnya berapa orang, wilayahnya mana saja, gimana? Ya, jadi Mas Haidir, untuk unit Siaga SAR Samarinda ini adalah posnya dari induk kantor SAR Balikpapan, di Basarnas Balikpapan atau Kalimantan Timur. Itu induk di Kalimantan Timur. Terdapat ada pos-pos. Ada 3 pos. Yang pertama ada pos Sangatta, Timur. Terus ada unit Siaga SAR Samarinda dan unit Siaga SAR Brau. Jadi sebutan unit siaga ini adalah status. Jadi status yang paling rendah karena setelah unit Siaga SAR Samarinda ada Posar. Nah, kenapa jadi disebut unit Siaga SAR? Karena kita masih baru di Samarinda. Berapa? Kurang lebih baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. Tapi berjalan waktu, status ini bisa naik menjadi pos. Ini terkait tentang SDM, peralatan, dan juga dilihat dari wilayah kerjanya. Kalau untuk unit Siaga SAR Samarinda sendiri, kita memiliki 8 SDM. 8. Itu 8 orang ya? 8 orang, 8 personil untuk rescuer, penolongnya. Itu apa saja? Darat, laut, udara. Gitu. Udara, ya? 3 matrat. Jadi apalagi di Samarinda ini kan rata-rata potensinya di air. Jadi rata-rata yang di sini tuh basicnya banyak di air. Oh, banyak ya. Kita kan ada pendidikan yang darat, laut, udara. Jadi di sini banyak yang emang pendidikan kejuruan itu di water rescue. Ya. Kantornya di mana, Mas? Kita di Juanda 3. Di Juanda 3. Sementara di Juanda 3, terus untuk wilayah kerja, wilayah operasi kita unit Siaga SAR Samarinda ini terdapat 4 kabupaten kota. Pertama Samarinda, Kukar, terus Kutai Barat hingga Mahakamulu. Karena di wilayah dalam seperti Kutai Barat belum ada namanya Basarnas. Jadi yang backup Samarinda. Jadi ada pertanyaan, ini wilayahnya besar dengan personil yang hanya 8 orang. Bagaimana? Sanggup nggak? Nah, sanggup nggak? Itu kan. Jadi jika ada kejadian yang bersamaan, kita akan terbackup oleh dari Balikpapan. Jadi kita berangkat, contoh satu tim berangkat ke Nolak contohnya. Ada kejadian di Samarinda, ini akan terbackup dari Balikpapan yang akan datang. Satu tim. Jadi selalu kita layani seperti itu. 8 itu hanya yang berkantor gitu bahasanya.
Iya. Jadi sebenarnya kalau personil bahkan sampai pusat pun bisa datang kalau Bisa datang. Jadi di pusat juga dia akan melihat kejadian ini skala kecil, menengah ataupun besar atau nasional. Jika ini sifatnya besar ataupun nasional dengan jumlah korbannya banyak, ada tim khususnya Basarnas Special Group itu bisa datang untuk membantu di daerah kejadian. Sama seperti kejadian yang sifatnya nasional atau besar seperti Lion Air, AirAsia, tsunami, gempa, itu akan datang. Apalagi untuk WNA, itu kan khusus itu. Kasus teranyar karena kita bicara di Samarinda berarti kasus teranyar apa nih? Yang terakhir kita di Palaran. Palaran, kasus apa itu? Yang kapal ketinting. Ya, kalau yang teranyar sih kemarin, cuma tidak kita tanganin karena korban sudah ditemukan. Ya kemarin sore, lusa, ya anak-anak terjebur di. Oh yang di Paret itu ya? Ya di Simpang Pasir. Simpang Pasir. Itu yang itu ketinting kenapa? Ya ketinting itu kalau kita dapat informasi bahwa subuh itu dia menambat ke kapal. Ada tanker ditambah ternyata ketintingnya ini hanyut. Nah pemiliknya melompat berenang mengejar. Hilang. Akhirnya pagi itu dicek dari pihak ABK ditemukan hanya ketintingnya saja. Orangnya barang-barang masih ada di tanker. Nah, orang tidak ada ngelapor kita. Waktu itu juga kita pas posisi di Muara Badak pencarian 2 orang kapal klotok batubara itu. Jadi saya bagi 2 turun ke Palaran. Ternyata pagi itu ditemukan korbannya. Ya alhamdulillah cepat ditemukan, itu posisi meninggal dunia. Nah ini yang penting Mas, sebelum kita masuk ke tematik utamanya, gimana masyarakat mau melaporkan sesuatu itu kemana? Ya. Apakah ada nomor hotline-nya atau ada langsung ke kantor atau gimana? Ya, untuk hotline kita ada untuk emergency call di 115. 115. Itu akan terpusat langsung ke kantor pusat, nanti kantor pusat akan konfirmasi ke daerah. Itu telepon aja gitu ya? Itu telepon, gratis, bebas. Bebas pulsa. Contoh, bebas pulsa. Nah, itu udah emergency call nasional. Nah, jika emang tidak 115 bisa menghubungi pihak Basarnas yang ada di daerah, contoh di Samarinda. Bisa langsung ke kantornya. Ya, kantor atau bisa ke polsek di sekitaran. Nanti dari pihak polsek atau kepolisian akan menghubungi kita. Apalagi di Samarinda banyak relawan. Relawan setiap kelurahan itu pasti ada. Pasti akan connect. Kita juga punya grup WA yang emang terkoneksi dengan relawan, instansi terkait khususnya Kuker Samarinda. Itu udah terkoneksi. Jika ada kejadian, walaupun keluarga korban tidak melapor, ini otomatis akan masuk di grup itu dan kita langsung aksi. Tidak mesti harus keluarganya. Intinya ada data seperti kronologis, terus ada saksi, data korban, posisinya di mana, seperti itu. Kita kembali lagi. Ini kaitan dengan hoax nih. Ya. Nah, akhirnya saya kembali ke tematik awal kita, kaitannya dengan hoax. Warga yang melapor itu seperti apa? Apakah dia wajib harus melampirkan KTP kah atau tinggal telepon saja misalnya, Pak, ini ada kejadian di sini gitu. Sudah selesai, nggak dicek orangnya siapa atau apa? Nah, gimana? Oke, jadi untuk pelaporan cukup menelpon saja. Nanti dia akan melampirkan menyebutkan lah data-datanya seperti tadi yang saya sebutkan, kronologis, data korban, posisinya di mana. Nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Sambil menunggu arahan, kita akan mengecek. Nanti ada tim kita yang tim piket akan menjadi pengecekan di lapangan sebagai tindak awal. Atau jika memang sifat daerahnya lebih jauh atau tidak terjangkau, kita akan kontak Babinsa, Oramil atau Polsek area di sektor untuk mengecekkan apakah ini benar kejadiannya. Karena kalau pelapor dia harus ada syarat apa pelapornya? Tidak ada. Tidak ada. Cuma nanti akan kita tanya, Bapak siapa, Bapak sebagai apa, dan nomor HP itu saja. Nah, nanti akan kita pantau. Jika memang ada perkembangan atau kita butuh data lebih lanjut, akan kita kontak. Nah, itu makanya saya bilang tadi, kaitannya dengan hoax. Ya, benar. Pelapor identitasnya hanya siapa Anda, nomor HP Anda siapa, itu saja. Benar. Ketika misalnya ini kaitannya hoax, ketika ternyata dicek, ternyata nggak ada, gimana? Nah, itu kita kembali ke polsek lagi. Kan bisa setiap kejadian di polsek itu pasti ada berita acara.
Akhirnya berdasar seperti itu. Nah, kita juga ada juga beberapa kejadian yang memang datanya tidak lengkap, itu juga kita tidak bisa aksi. Berarti tidak ada saksi. Karena beberapa kejadian yang tidak ada saksi, itu kita jadi prank, kena prank. Karena kalau udah ada saksi, itu kan berarti A1, kejadian yang emang terjadi. Gitu. Kalau tidak ada saksi, kita tidak tahu nih apa kebenaran atau tidak. Kalau yang pelapor tadi kena nggak itu? Nah, itu nanti pihak kepolisian. Jadi dia memberikan informasi palsu atau bohong kan seperti itu. Nah, contoh berita bohong atau hoax yang sempat tertangani nih. Ya. Apa ini? Oh, di Samarinda pernah. Iya, gitu. Pernah kejadian, Mas Haidir. Jadi selama 7 hari tim Basarnas kan setelah dilaporkan mencari. Selama 7 hari. Kasus apa? Kasus orang tenggelam. Posisinya di seberang. Jadi dicari selama 7 hari ini tidak ditemukan. SOP kita kan 7 hari. Jika tidak ditemukan selama 7 hari maka dinyatakan hilang. Kalau 7 hari ternyata tidak ada. Nah, ini yang lapor pihak keluarga. Yang belum ada juga laporan ini kriminal ada di backgroundnya nih kasus apa dia? Apakah punya hutang atau usut-usut? Nah, itu tidak. Akhirnya beberapa hari kemudian itu ada laporan bahwa korban ini memiliki utang dan membawa kabur kan seperti itu di koperasi. Akhirnya dicek, diselidiki, ternyata korban ini ada di luar pulau. Nah, akhirnya diusut dengan kepolisian. Jadi ngelabui tim ya. Dia mau menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Di sana tak pernah juga seperti itu. Melibatkan orang banyak. Iya. Kacau memang. Tenaga ya kan, materi seperti itu. Di Sangatta juga pernah kejadian seperti itu juga. Orang tenggelam juga laporannya. Ini cewek ini dia dilihat mandi berenang di pinggir dan menyeberang hilang. Kita cari juga selama 7 hari tidak ketemu. Tahu-tahu pas diselidiki ditemukan dengan pacarnya. Wah, dibawa kabur sama pacarnya. Itu nggak curiga nggak? Kan selama 7 hari nih. Iya. Kan pasti dari hari 1, 2, 3 sampai 7 kan pasti proses pencarian. Iya. Yang benar dengan tidak itu kan pasti ada merasakan. Mas kan udah berapa tahun di Basarnas? Saya udah 14 tahun. Wah, 14 tahun. Pasti merasakan ada yang dicurigai ini gimana? Pasti, kita pasti akan ada evaluasi. Ya, kita kan kalau operasi SAR itu pasti ada briefing dan debriefing. Jadi debriefing itu kita akan evaluasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga ini kan udah jelas jika orang tenggelam ini akan udah timbul. Biasanya ya. Sudah timbul. Jika hari ketiga ini belum timbul, pasti akan kita evaluasi ada apa ini. Atau ada indikasi apa. Ini pasti kita tetap mencari informasi lain. Tidak hanya mencari, tidak. Tapi di sisi lain kita tetap mencari informasi lain. Kayak setiap ada kejadian, pasti kita tanya. Pihak keluarga udah cari informasi ke pihak keluarga rumah. Punya ada. Atau punya masalah apa. Itu akan kita cek. Gitu. Kita juga tetap koordinasi dengan Polsek. Apakah ini unsur ada kriminalnya atau tidak. Jadi kita tidak sembarang juga harus turun itu. Kalau prank yang lain sifatnya kecil, kalau itu udah sampai langsung turun nih, turun apa semua. Ya, kalau banyak itu di banjir biasanya. Banjir ya. Di banjir tuh orang minta dievakuasi. Sudah kita masuk, ternyata tidak mau dievakuasi. Walaupun mau gimana ya udah, kan pernyataan dari warga tidak mau ya sudah, kita juga tidak memaksa gitu. Ada juga yang warga bilang itu butuh tenaga medis. Otomatis kita bawa dengan tenaga medis, terus kita evakuasi. Itu ternyata tidak ada. Kita cek di sana tidak ada sama sekali. Ya kalau banjir itu cukup lelah. Ya. Main di air itu lelah sekali ya kan. Apalagi kan kalau udah banjir kita tidak mengenal waktu. Ya bisa jadi kita operasi selama 24 jam evakuasi. Itu tidak ada. Kalau di operasi di sungai atau di orang tenggelam, kita SOP kita dari jam 6 pagi hingga 18.00. Oh, jam 6 ketemu jam 6. Ya, malam tidak ada melakukan pencarian karena terkait keselamatan tim. Karena kalau kita mencari terus sampai malam, itu tidak maksimal. Yang pertama ya keselamatan. Terus yang kedua, pandangan visibility kita juga tidak maksimal. Jadi malam hanya monitoring saja. Nah, terkait dengan hoax ini seperti itu, apakah sudah biasa menurut Basarnas atau apa yang mau disampaikan gitu? Ini kena hoax ini sudah melibatkan orang banyak, tenaga, waktu. Benar. Ya, jadi untuk warga masyarakat khususnya Kota Samarinda
saya himbau juga terkait ada laporan, ya bisa disampaikan sesuai fakta apa yang terjadi. Dan sekarang kan ada WA kan terus-menerus. Jika emang tidak tahu informasi, cukup sampai di situ, hanya mengetahui saja. Jika emang ada yang mengetahui di lapangan, silahkan dilaporkan. Sesuai tadi, kronologi, saksi, data korban, dan posisinya di mana, lokasinya. Dan itu ya, itu membantu kita juga. Tidak hanya Basarnas. Unsur SAR itu banyak. Dari TNI Polri, BPBD, instansi pemerintah Pemkot Pemprov, terus ada namanya relawan, organisasi. Itu pasti kalau beritanya hoax atau tidak benar ya, kasih kita jengkel juga. Kita sudah semangat membantu, ternyata itu hoax. Ini niatnya orang memang keterlaluan ya sih. Memang rata-rata hampir niat terselubung begitu ya. Ya, rata-rata ada unsur-unsur ya kriminal atau unsur-unsur yang emang ada yang disembunyikan. Kalau yang ngerjain aja, Mas, selain banjir aja, ada nggak yang sampai melibatkan orang banyak gitu? Kalau melibatkan banyak, jarang ya, tapi ada aja. Karena apa? Setiap kejadian pasti akan kita turunkan tim piket sebagai intelijen untuk mengecek data kebenarannya. Harus ada itu. Jadi kita tidak asal terima laporan langsung berangkat, tidak. Gitu. Nah ini yang apa? Ya itu tadi bisa saja membuat jadi masalah ya tadi. Energi terkuras. Benar, karena kan kasihan gitu. Setiap kejadian tidak hanya laporan kita tidak hanya di Samarinda saja. Setiap kejadian walaupun ya satu korban atau musibah kecil, kejadian kecil, ini tetap akan terintegrasi dengan kantor pusat. Jadi ada namanya Basarnas Command Center, ini akan merekap kejadian per hari di Indonesia. Kalau Basarnas Command Center ini tiap hari pasti ada file aktif. Di Indonesia tuh minimal 10 kejadian rata-rata di perairan. Itu akan termonitor. Jadi kita di sini tidak hanya turun saja. Jadi kita punya laporannya emang harus benar-benar kejadian ini emang benar. Karena terkait nanti efeknya apa? Karena sekarang ini kan media sosial. Betul. Terus media-media pasti kejadian apapun akan naik ke media. Jika ini kejadian ini hoax, otomatis banyak yang menerima berita bohong kan, dia melihat di HP-nya atau di TV, ini berita bohong ternyata. Kalau Mas Riki sendiri melihat berita hoax yang sempat juga terlibatnya begitu, apa yang menurut Mas Riki harus dilakukan nih, terutama pemerintah, karena bicara hoax kan pasti pemerintah yang harus menangkal ini. Kalau kepolisian kan hanya bidang menangani kasusnya. Pemerintah ini hoax ternyata makin menjadi-jadi. Ada juga masih kurangnya nggak ada sampai sekarang. Mungkin ini aja dari pemerintah khususnya yang jajaran hingga RT kelurahan ini mensosialisasikan kepada masyarakat warganya agar jika ada kejadian bisa menghubungi Basarnas. Jika emang tidak tahu kontak atau orang Basarnas bisa menghubungi RT setempat, kelurahan agar bisa terintegrasi yang benar itu. Mengarahkan ke Basarnas informasi tersebut. Kalau di sektor di wilayah pasti ada Babinsa, Babin Kaptipnas, kan? Pasti akan dia olah data itu, nanti akan diinformasikan. Pendapat Mas Riki sendiri bagi pelaku yang melakukan hoax itu sendiri gimana? Ya, saya harap jangan ada ngeprank lah. Kalau mau ngeprank ya teman-teman sekumpulan aja lah. Jangan ngeprank yang sifatnya ini kemanusiaan. Betul. Karena kalau ngeprank di sifat kemanusiaan ataupun sosial, ini tidak hanya yang menyakiti tim unsur SAR, tim SAR gabungan, tidak. Tapi menyakiti pihak keluarga. Seperti itu. Ternyata atas nama tersebut dimain-mainkan aja, di prank, otomatis dikiranya ada pernah kejadian seperti itu. Jadi keluarganya tidak terima. Anak saya masih ada di rumah kok disebutnya tenggelam. Kayak itu menyakiti pihak keluarga. Ya, saya harap ya dari pihak-pihak yang biasa atau yang ingin prank atau hoax ya jangan. Kalau di Palaran itu tahu keluarganya? Tahu keluarganya. Tahu keluarganya. Atau settingan memang. Itu keluarga langsung hubungin kita juga. Kan dari melalui relawan kan kita connect. Oke, pas yang ketinting itu saya menghubungi juga pihak bapaknya korban. Kayak saya tanya, sudah dicek Pak, saya bilang. Keluarga-keluarga sekitar. Udah, saya tanya,
di tempat kumpul biasanya udah juga seperti itu. Itu ya menjadi dasar kita juga bahwa kejadian itu benar. Namun sih tidak ada yang melihat. Tapi dasar-dasar data itulah yang menjadi kita bisa aksi. Ini sekarang marak medsos. Ya. Ya kita sudah jadi tahu bersama lah. Medsos ini kan paling banyak sumber informasinya. Nah, Basarnas bisa juga nggak ngambil dari medsos itu sumber informasi kemudian dijadikan untuk bahan penelusuran? Ya, beberapa kejadian juga kita berawal dari medsos. Ya mungkin ada viral cepat kan kita juga mainnya medsos juga sekarang. Kadang terima, apalagi di Facebook itu agak sedikit keras lah bahasanya. Jadi kita tanggapi dengan berita itu, biasa kita DM atau inbox ya. Itu kita cek kejadian benar Pak. Jika dia tidak tahu, kita akan ngecek lagi, cross check ke pihak yaitu tadi Polsek, Koramil, akan kita koordinasikan. Benarkah itu seperti itu? Jadi tidak melulu ada laporan kita akan aksi, tidak. Jadi jika ada kejadian yang memang tidak terlapor ke kita, kita juga aksi mencari tahu. Itu ada beberapa kejadian udah banyak seperti itu. Pertama daerah-daerah kayak di Muara, itu banyak yang tidak termonitor yang dilaporkan ke kita. Tapi saat kita tahu ada di Facebook, biasa ada live itu, Mas. Jadi kita cross check di petugas atau aparat sekitar, kita tanya benarkah kejadiannya. Jika memang benar, kita mintakan datanya dan kita aksi. Langsung turun itu. Ya. Jadi kita tahu menunggu pelapor tidak. Jadi ada kejadian ya kita juga kadang inisiatif kita mencari data. Gitu. Artinya medsos juga diperlukan nih ya dalam persoalan seperti ini. Iya, medsos juga kita pantau kan gitu. Apalagi yang kita personil juga main medsos. Kita tetap pantau. Laporan harian juga saat pelaksanaan operasi SAR, pencarian orang tenggelam atau yang lain, kita juga menjadikan satu pintu untuk laporan. Jadi kita pasti selalu membuat bucket atau laporan informasi itu dari Basarnas sebagai koordinator induk pelaksanaan operasi SAR. Jadi informasi ya itu. Jika ada informasi lain berarti itu hoax. Nah, jadi misalkan ketemu korban, yang menentukan jam ketemunya itu laporan dari Basarnas. Jam berapa jaraknya. Nanti teman-teman yang seperti dari Polsek itu laporan dasar dari kita juga. Jadi informasi itu satu pintu, media seperti itu juga. Jadi satu pintu, tidak di sini jam 10, di sana jam 11. Berarti kan hoax ini gitu. Itu. Nah, kita mengurangi hoax itu juga, laporan yang tidak benar. Baik, ini yang terakhir Mas Riki ya. Mungkin ada semacam closing statement juga bisa. Ada saran atau apa, terutama kaitannya dengan informasi hoax yang disampaikan ke Basarnas. Sampaikan saja namanya Sobat Busam ID ini. Sobat Busam ID. Nah, sampaikan bagaimana pertama adalah caranya masyarakat tadi diulang lagi bagaimana cara menyampaikan kalau ada kejadian kemana, hotline-nya apa, kemudian yang terakhir harapannya jangan sampai menyampaikan informasi hoax tuh. Silakan. Ya, kayak bagi apa nih? Sobat Busam ID ya, bisa menghindari hoax ya. Menghindari hoax, bisa mengumpulkan data jika emang ada di TKP atau di tempat kejadian, kumpulkan datanya, kronologis, data korban, saksi, terus lokasi kejadiannya di mana. Silakan menghubungi kita. Bisa menghubungi 115 jika emang yang lain di Samarinda khususnya bisa menghubungi aparat sekitar atau jajaran seperti Polsek, Koramil atau kelurahan RT, nanti akan terkoneksi, akan menginformasikan ke Basarnas. Terus bisa juga ke relawan atau organisasi yang di Samarinda cukup besar, nanti akan dikomunikasikan atau diinformasikan ke Basarnas. Terus saya harap juga untuk yang meneruskan ini kan, yang di WA, jika emang tidak tahu cukup sampai di situ. Itu. Saya harap warga ini membantu kita juga. Kita ini di misi kemanusiaan, misi sosial. Tidak hanya kita yang bisa melaksanakan, warga masyarakat bisa melaksanakan dengan membantu dengan informasi-informasi yang benar. Itu. Yang menarik tadi yang sebutkan Mas Riki itu jangan ngeprank yang masalah sosial kemanusiaan. Ya, benar. Kalau mau ngeprank ya silahkan. Kalau mau hoak, wantah hoak lah bahasanya. Hal-hal yang lucu-lucuan. Ya, karena kan ini terkait berita duka. Nah, apa yang kita kerjakan itu ya sifatnya berduka.
pas kejadian pas ada yang berduka. Jika ini di prank atau di hoax, kasihan dari yang pertama ya dari pihak keluarganya kasihan, terus ya petugas tim SAR gabungan inilah Melibatkan orang banyak, tidak hanya tenaga kan, materi itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas Riki dengan tadi sudah ada statement terakhir, berarti Sobat Busama ID ya. Kita akhiri podcast T-Time kita hari ini. Mudah-mudahan tadi terutama ini masalah hoax, informasi-informasi Basarnas, informasi kebencanaan, informasi kemanusiaan sosial, janganlah kita menjadikan itu menjadi ajang hoax. Kalau mau prank ya hal-hal yang lain lah. Ya. Itu poin intinya dari kita. Mas Riki. Terima kasih Mas Riki atas kedatangannya di studio Sobat Busama ID. Terima kasih juga kepada sobat sekalian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.